Baik, selanjutnya kita dengarkan Mau'izatul Hasanah atau dakwah Islamiyah yang akan disampaikan oleh saudari Hajah Rotus Syifa, Satria Polres Al-Amin kelas 2 ya. Satria Polres Al-Amin kelas 2. Pada Hajah Rotus Syifa dipersilakan. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. Tiada kata layak dan tiada ungkapan rasa yang lebih besar kecuali syukur dan tahmid kepada Sang Khalik, Tuhan yang selalu menerima kepada makhluknya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menghirup udara dengan nyaman dan merasakan kelezatan iman. Salawat beserta salamnya senantiasa kita curahkan kepada panutan kita Nabiul Mustafa wal Muqtafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harap syafaatnya kelak di alam baka. Nabi yang telah mengajarkan segala disiplin ilmu sebagai rujukan umatnya dalam meneliti kehidupan. Karena dengan kesatria dan kepahlawanannya kita bisa memahami mana yang hak dan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Akang Kiai Saifuddin Al-Qaruni SAG selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah beserta keluarga. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati para jajaran asatidul asatidah yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajib saya kepada beliau. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Usia memang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun tahu di usia berapa kita akan berakhir. Entah kita yang masih muda ataupun sudah lanjut usia, semua memiliki kepastian untuk kembali. Bisa jadi besok, lusa, atau bahkan 30 menit ke depan kita pun tidak tahu apakah masih punya kesempatan sisa usia atau tidak. Meskipun umur termasuk perkara gaib, beberapa ulama besar Islam mencoba membahasnya. Contohnya seperti Habib Abdullah bin Abdul Al-Haddad. Beliau mengkaji masalah umur melalui karyanya yakni Sabil Intibar wal Intibar bima yamuru bil lisan wa yanqadi lahu min al-aqal, yang mempunyai arti jalan menuju peringatan dan perenungan tentang tahapan usia yang dilalui manusia. Beliau membagi umur dalam 5 tahapan, yaitu yang pertama, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan membekalinya dengan keturunan. Kedua, terhitung sejak seorang manusia terlahir dari rahim ibunya hingga ajal menjemput. Ketiga, dimulai sejak kebangkitan manusia dari alam dunia melalui kematian sampai bertiupnya sangkakala malaikat Israfil di padang mahsyar.
Umur ketiga adalah masa penantian seseorang akbar. Keempat, berlangsung sejak seorang manusia dibangkitkan dari alam barzah, bersamaan dengan ditiupnya sangkakala yang kedua hingga manusia melangkah di atas sirat al-mustaqim. Dan yang terakhir atau yang kelima, dimulai sejak seorang memasuki pintu surga atau terjatuh di jurang neraka. Masa muda dan dewasa merupakan masa terpenting dalam kehidupan manusia. Mengenai pentingnya masa muda, ada seseorang yang bijak mengatakan, jika engkau tak bisa meraih kemuliaan di hari mudamu, tak akan mulia hidupnya sampai tua. Yang sangat penting untuk diingat, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban tentang umur yang dianugerahkan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, tak akan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai selesai ditanya tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Tentang masa mudanya. Dipergunakan untuk apa? Tentang hartanya. Di mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan? Dan tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para sahabat soleh yang berumur panjang dalam keadaan ibadah dan taat kepada Allah menganjurkan para pemuda untuk memanfaatkan masa muda mereka. Pergunakanlah masa muda kalian sebelum kalian menjadi seperti kami saat ini. Maksud mereka, di usia yang keluaran tanah lemah tidak dapat melakukan banyak amal soleh, padahal di usia mereka yang demikian, mereka telah mendahului para pemuda dalam berlomba-lomba menuju jalan Allah dan sungguh-sungguh dalam mentaatinya. Usia yang panjang dalam beribadah kepada Allah memang sangat diinginkan dan terpuji. Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menginginkan kematian. Kalau ia memang orang baik, semoga ia mendapat tambahan. Kalau ia berdosa, semoga ia dapat bertaubat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita lakukan agar kesempatan hidup kita di dunia berkualitas? Al-Quran telah memberikan garis bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pengertian ibadah pun itu sangat luas. Tak sekadar ritual kepada Allah seperti sholat, puasa, haji atau sejenisnya, melainkan meliputi pula kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, "Usinu fi ma baqiya yurghanu laka ma madha wa ma baqiya fa innaka in asa'ta fi ma baqiya ukhidta bi ma madha wa ma baqiya." Berbuat baiklah kamu di sisa usiamu, niscaya dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang diampuni. Karena sesungguhnya jika kamu masih rajin bermaksiat kepada Allah, maka niscaya kamu akan diadab oleh Allah karena dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Ada yang kelewat ya. Karena sesungguhnya jika kamu masih rajin bermaksiat kepada Allah di sisa usiamu, itu di sisa usianya kelewat, nggak ada. Di sisa usiamu. Ya, lanjut. Imam Fudail bin Iyad pernah menasihati seorang lelaki. Beliau berkata, "Berapa tahun usiamu sekarang?" Lelaki itu menjawab, 60 tahun. Fudail berkata, "Berarti sejak 60 tahun yang lalu kamu menempuh perjalanan menuju Allah dan mungkin saja kamu hampir sampai." Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya." Maka Fudail berkata, "Apakah kamu paham arti ucapanmu?" Kamu berkata, "Aku hamba milik Allah dan akan kembali kepadanya." Barang siapa yang menyadari bahwa dia adalah hamba milik Allah dan akan kembali kepadanya, maka dia hendaknya mengetahui bahwa dia akan berdiri di hadapannya pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa dia akan berdiri di hadapannya, maka hendaknya dia mengetahui bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya selama di dunia. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka hendaknya dia mempersiapkan jawabannya. Maka lelaki itu bertanya, "Kalau
demikian, bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri kita itu? Mudail menjawab, caranya mudah. Lelaki itu bertanya lagi, apa itu? Mudail berkata, engkau memperbaiki diri pada sisa umurmu yang masih ada, maka Allah akan mengampuni perbuatan dosamu di masa lalu. Karena jika kamu tetap berbuat buruk pada sisa umurmu yang masih ada, kamu akan disiksa pada hari kiamat karena perbuatan dosamu di masa lalu dan pada sisa umurmu. Dinukil dari Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam halaman 464. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, membuang-buang waktu lebih buruk daripada kematian. Karena kematian memisahkan kamu dari dunia ini, sedangkan membuang-buang waktu memisahkan kamu dari Allah. Seperti halnya waktu, dalam satu hari itu ada 24 jam. Dengan sama-sama waktu yang sama yaitu 24 jam, tapi digunakan dengan hal yang berbeda. Alangkah beruntungnya orang-orang yang cerdas yang bisa memanfaatkan waktunya sehingga tidak ada satu saat pun beliau bernilai. Sehingga tidak ada satu saat pun berlalu bernilai pahala. 1 jam itu bisa bernilai pahala jika digunakan untuk berlebihan seperti halnya contoh. Menggunakan untuk menuntut ilmu agama, berzikir, bekerja, belajar, mengaji, nonton ceramah di YouTube, membaca buku dan kebaikan lainnya. Dan ada juga yang 1 jam berlalu begitu saja seperti halnya contoh, menggibah orang, memfitnah orang, bermain game sampai lupa waktu, bermain HP sampai lupa waktu, dan nongkrong di jalan. Memang semua orang punya hak dan kebebasan untuk menggunakan waktunya. Tapi apakah kita menjadi orang beruntung yang bisa memanfaatkan waktu atau kaum merugi yang membuang-buang waktu? Manfaatkanlah waktu itu selagi masih kita miliki. Beruntunglah orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Tak sedikit pun detik waktu ia lewati melainkan menjadi kebaikan yang bernilai ibadah. Dan sungguh merugi bagi orang-orang yang menyia-nyiakannya dengan malas dan anggapan bahwa masih ada kesempatan di kemudian hari. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Quran surah ayat 1-3. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilapan perkata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Demikianlah penampilan 2 orang santri putra dan santri putri, yaitu Rafan Sarparas dan Ajaratus Sipa. Mudah-mudahan kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari nasihat yang telah disampaikan oleh 2 orang penceramah tadi. Walaupun secara kasat mata yang menyampaikan ceramah adalah teman kita, namun isi ceramahnya itu bersumber dari ilmunya para ulama yang patut kita dengarkan dan kita amalkan, kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita mendengarkan ceramah, jangan melihat siapa orang yang ceramahnya, tapi perhatikan apa yang disampaikannya. Unjur maqala wala tanjur manqal. Perhatikan apa yang disampaikan dan jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Yang jelas dari kedua penceramah tersebut kita dapat mengambil sebuah kesimpulan yang singkat bahwa hidup ini sementara, tidak untuk selamanya. Maka manfaatkan sisa-sisa umur kita yang masih tersisa untuk tetap istiqomah melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah,
untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, supaya nanti di akhirat kita tidak termasuk minal hasirin, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal, supaya tidak termasuk minal khasirin, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, tidak termasuk minal halikin, supaya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka di akhirat. Na'udzubillah min. Nah, supaya kita di akhirat nanti tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal, maka yuk kita manfaatkan ya umur yang Allah titipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk tetap istiqomah menjalankan berbagai macam amal kebaikan yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi. Sebahagian dari tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan mampu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk dirinya, untuk temannya, untuk orang lain, untuk keluarga, untuk agama, bangsa dan negara. Itulah ya, sebahagian daripada tanda-tanda kebaikan Islam seseorang. Akhirnya yuk kita sama-sama camkan dalam hati kita masing-masing, kita resapkan, kita hayati sebuah makalah singkat ya. Jadi makalah tersebut berbunyi, waktu berlaju begitu cepat, sedangkan pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, yang paling mengkhawatirkan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah tiba kepada kita sementara kita belum mempunyai bekal yang cukup untuk kita menjalani kehidupan di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dunia ini panggung sandiwara, cepat atau lambat, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun pekerjaan kita, siapapun kita, apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, maka kita semuanya pasti akan meninggalkan alam dunia dan menuju alam berikutnya, yaitu alam barzah, alam mahsyar. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Jarrah Simpan ya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad membagi ke dalam 5 bagian ya. Baik, sekarang kita masuk sebelum masuk ke ini, ke rapat, mari kita ucapkan dulu hamdalah sebagai penutup daripada kita mendengarkan Mau'izatul Hasanah dari 2 orang penceramah. Yuk kita sama-sama ucapkan dulu hamdalah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa bi taufiqihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita beristighfar dulu. Astaghfirullah Rabbana Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian acara muhadharah kita, walaupun tanpa susunan acara, namun alhamdulillah acara inti sudah disampaikan, sudah dilaksanakan. Bab inti dari acara muhadharah adalah ceramah, sementara yang lain itu hanya pengiring saja, pelengkap saja. Baik. Demikian, dan selanjutnya kita sambung dengan rapat sementara di dulu, ya cukup.